Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke materi keempat. Baik, materi keempat kali ini adalah pemetaan desain logikal. Pemetaan desain logikal. Ya, melanjutkan kemarin materi yang ketiga, bagaimana membuat desain konseptual. Baik, konseptual ke logikal, mentransformasi perubahan bentuk. Pertama, pahami, dan ini sudah diulang kembali, kita ulang. Konseptual itu menggambarkan objek dunia nyata. Ya, diagram ER yang ada pada desain konseptual itu menggambarkan objek dunia nyata. Entity dan relationship-nya mewakilkan, merupakan gambaran dari dunia nyata. Sedangkan logikal, ya, itu telah menggambarkan objek basis data. Jadi entitas dan relationship pada desain logikal itu sudah menggambarkan objek basis data seperti tabel, keterhubungan antar tabel, dan lainnya. Oke. Nah, karena dua bagian ini, dua tahapan ini memandang diagram ER yang berbeda, ya, satu dunia nyata, satu lagi sebagai objek basis data, maka butuh untuk melakukan perubahan bentuk atau pemetaan, ya, transformasi, perpindahan bentuk, kemudian dipetakan untuk menerjemahkan diagram ER dari dunia nyata menjadi basis data yang terdiri dari tabel-tabel, ya, logikal. Baik. Jadi ini yang sederhananya saja, ya, saya memberikan aturan transformasi logikal yang untuk model relasional. Jadi aturan transformasi logikal model relasional. Ingat, ya, ini saya sebut di sini model relasional karena ada model basis data yang lainnya yang pernah mungkin dibahas di dasar, mungkin masih ingat, ada model hierarki network, ada model relasional object oriented, ada relasional object oriented. Oke, karena kita mempelajari model relasional, ini aturan transformasi logikal model relasional. Oke, sebenarnya aturan transformasinya ada yang cukup detail, tapi saya berikan garis besarnya saja, ya. Ini mudah, insya Allah mudah diingat, ya. Ada dua saja, ya. Mungkin saya buat dua saja. Pertama, kalau setiap entitas yang menjadi setiap entitas menjadi tabel dan atribut pada entitas yang menjadi atribut pada tabel tersebut. Oke. Setiap entitas menjadi tabel dan atribut pada entitas menjadi atribut pada tabel tersebut. Oke, ya. Jadi kalau ada di konseptualnya ada 10 entitas, maka hampir dapat dipastikan bahwasanya 10 entitas itu berarti ada 10 tabel di logikal. Dan masing-masing atribut pada setiap entitas tersebut akan menjadi atribut pada tabel yang kita buat. Oke, mungkin belum paham, nanti insya Allah ada beri contohnya. Kemudian bagian kedua, ini membicarakan mengenai relationship-nya. Ya, kita gunakan foreign key untuk memetakan relationship. Jadi ada entity, ada relationship. Sekarang bicara mengenai relationship. Jadi gunakan foreign key untuk memetakan relationship dengan ketentuan kalau relationship-nya one to many, maka primary key di sisi one menjadi foreign key di sisi many. Ya. Jika one to many, maka yang sisi one menjadi foreign key di sisi many. Primary key di sisi one menjadi foreign key di sisi many. Kalau many to many, maka buat tabel baru di mana primary key-nya adalah composite. Oke, ya, gabungan yang merupakan gabungan dari seluruh primary key entitas yang berrelasi. Jadi kalau ada sebuah relationship many to many, ada dua entitas yang berrelationship dan dua entitas itu memiliki relationship-nya adalah many to many, maka untuk menggambarkan relationship ini Anda buatkan sebuah tabel baru, ya, tabel baru di mana primary key untuk tabel baru itu adalah primary key jenis komposit. Oke, yang artinya foreign key masing-masing akan berkumpul di tabel baru tersebut. Baik, nanti insya Allah kita jelaskan dengan contohnya. Sedangkan untuk yang terakhir, relationship one to one, maka Anda dapat pilih salah satu tabel untuk memiliki foreign key entitas yang terhubung. Jadi kalau ada one to one, maka Anda bisa bebas memilih yang mana yang akan memiliki foreign key. Baik, seperti itu. Oke, saya berikan contohnya dengan transformasi diagram ER atau pustakan X yang kemarin, ya. Dan Anda masih ingat? Baik.
Ini potongan yang pertama, anggota mendaftar petugas. Anggota mendaftar ke petugas. Mungkin masih ingat ya, one to many. Nah, ini relationship one to many. Relationship one to many. Apa yang dikatakan tadi? Kalau ada relationship one to many, ya, primary key pada relasi one akan menjadi foreign key di relasi many. Oke, berarti ID petugas akan muncul di tabel anggota sebagai foreign key seperti ini. Lihat, ID petugasnya muncul di sini, di sini. Oke, seperti ini. Ya, ini yang warna merah ini adalah foreign key yang terhubung ke primary key di sini. Oke, seperti ini cara memetakan relationship one to many. Ya, Anda pindahkan, Anda buat saja sebuah foreign key di mana foreign key itu ada di sisi many yang mengacu kepada primary key di sisi one. Baik, nah ini contoh yang one to one. Kemarin ada akun, anggota memiliki akun, satu anggota memiliki satu akun itu dimiliki satu anggota. Bagaimana jika relationship one to one? Relationship one to one ini, ya, Anda bebas memilih siapa yang menjadi foreign key, yang memiliki foreign key-nya. Pada contoh ini saya menjadikan ID anggota, ya, sebagai foreign key di akun. Sebenarnya sih nggak masalah juga kalau seandainya ID akun ini yang menjadi foreign key di anggota, ya. Tapi itu kembali kepada pertimbangan, ya. Mungkin insya Allah dengan pengalaman Anda akan lebih paham mana yang mesti dipilih. Baik, contoh yang kedua, contoh yang ketiga masih relationship one to many. Relationship one to many. Anda lihat di sini. Kalau Anda masih ingat tadi, ya. Jadi pasti yang many-nya, primary key yang many, primary key yang one menjadi foreign key di sisi many. Seperti itu, sama kayak tadi. Lihat, di anggota menjadi foreign key di sini. Saya tulis di sini peminjam. Oke, jadi nama atribut, nama field itu nggak mesti harus sama. Di sini ID anggota, di sini harus ID anggota juga, enggak. Yang penting nanti domainnya itu harus sama. Domain maksudnya tipe datanya, panjangnya itu harus sama antara foreign key dan primary key. Nggak masalah kalau namanya itu beda. Oke. Ini sama juga one to many, petugas transaksi pinjam dicatat oleh petugas. Satu transaksi dicatat oleh satu petugas mencatat banyak transaksi pinjam, satu transaksi pinjam dicatat oleh satu petugas. Oke, masih ya ID petugas yang di sini menjadi foreign key di transaksi pinjam seperti ini. Oke, ID petugas mencatat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin sampai di situ. Nah, ini contoh yang mungkin yang baru ini, ya. Ini yang many to many. Kemarin udah kita di materi yang sebelumnya udah dibahas ini. Ini many to many, transaksi pinjam terdiri dari item. Oke, dimana di sini ada atribut dari relationship terdiri dari, ya. Ini udah dijelaskan kemarin, silakan buka lagi slide-nya, apa bahan presentasi atau juga mungkin lihat penjelasan di videonya, yang terdiri dari ini. Nah, jadi yang dilakukan adalah jika ada many to many, maka buat sebuah tabel baru, di mana primary key-nya adalah tipe komposit yang merupakan gabungan dari kunci entitas yang berrelasi. Oke, mungkin dari kalimat agak susah ya untuk dipahami. Mari lihat contohkan. Seperti ini jadinya. Oke. Terdiri dari ini berubah menjadi sebuah tabel baru. Lihat di sini ada dua entitas, sedangkan ini atribut dari relationship, ya. Maka entitas transpinjam menjadi tabel transpinjam, entitas item menjadi tabel item. Kemudian relationship terdiri dari saya ganti menjadi sebuah tabel baru. Saya kasih nama transpinjam detail gitu. Dan lihat, primary key-nya adalah komposisi, gabungan. Ingat ya, setiap tabel dalam basis data model relasional harus punya primary key. Tapi primary key itu cuma satu. Nah, kali ini kok ada dua PK-nya. Ini bukan dua, tapi ini komposit, gabungan, komposisi. Jadi komposisi antara ID transpinjam dan ID item itu nggak mungkin ada yang sama. Jadi seperti ini, ya, ID transpinjam
menjadi foreign key di tabel baru, ID item menjadi foreign key di tabel baru, dan digabungkan keduanya menjadi primary key pada tabel baru tersebut. Oke, jadi ini penjelasan untuk ini contoh untuk sebuah relationship many to many. Buatkan sebuah tabel baru di mana primary key-nya adalah tipe komposit yang merupakan gabungan dari primary key entitas interrelasi. Seperti ini contohnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, akhirnya secara keseluruhan error logikalnya adalah seperti ini, ya. Jadi kalau di logical beda dengan konseptual kemarin. Kalau konseptual kemarin menggambarkan objek dunia nyatanya, sekarang di logical maka yang digambarkan di diagram ER ini adalah tabel-tabelnya. Ini berarti ada tabel akun, tabel anggota, tabel petugas, tabel transpinjam detail, dan tabel item. Dimana di sini posisi foreign key-nya bisa Anda lihat masing-masing di situ. Ya, seperti ini. Oke, ini adalah tabel relasi pada database perpustakaan X. Baik, ini contoh. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Anda. Contoh bagaimana mentransformasi dan menghasilkan error logical dari konseptual. Oke. Baik, tugas Anda di sini saya berdasarkan diagram pertama, berdasarkan error logical, ya, diagram error logical ini, Anda buat skema basis data sebagaimana yang telah dicontohkan pada materi presentasi 1. Coba buka bahan presentasi 1, Anda lihat di situ ada skema basis data. Pada contoh kemarin kalau nggak salah habis dinormalisasi, ya, struk di apotik itu dinormalisasi, kemudian saya buat skemanya. Ada mungkin kalau nggak salah 3 tabel. Nah, di sini ada 6 tabel. Anda buat skemanya. Oke. Dan kemudian lanjutkan skema tersebut untuk mendapatkan desain fisikal perpustakaan X dengan menggunakan menggunakan DBMS, Microsoft SQL Server, dan Microsoft Access. Kalau nggak salah ini materi presentasi kedua. Ada di sana contohnya. Bagaimana dengan SQL Server, bagaimana dengan Microsoft Access. Jadi ada 2 tugas. Baik, demikian materi kali ini, ya. Bicarakan kapan tugasnya dikumpulkan, kita bicarakan di Edmodo saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.